Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Maulana Pangestu, biasa dipanggil Maulana. Saya dari program studi manajemen dakwah 4A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan sedikit memaparkan dari tugas dari mata kuliah administrasi dakwah, yang mana kita itu UAS di sini tuh disuruh menjawab pertanyaan dari dosen pengampu, yaitu Bapak Galih Abdi Nugraha, SPD, IMPD gitu. Nah, kemudian dari hasil apa yang telah kita jawab dari soal itu, kita disuruh menjabarkannya atau menjelaskannya melalui video begitu. Dan kemudian diupload di akun YouTube masing-masing. Nah, baik, di sini terdapat dua pertanyaan yang dikirimkan begitu ya, yang diberikan. Yang pertama itu mengenai peran dari administrasi dakwah itu dalam meningkatkan eksistensi pengelolaan dakwah begitu. Nah, dari apa yang telah saya pahami, apa yang telah saya tangkap dari 1 semester ke belakang kita mempelajari administrasi dakwah ini, bagaimana sih peran administrasi dakwah ini dari pertanyaan itu. Jadi menurut saya, dari sudut pandang saya, kacamata pribadi saya, peran administrasi dakwah ini dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah ini sangat penting begitu. Mengapa saya katakan ini penting? Karena sebagaimana kita ketahui, kita ini hidup di zaman yang begitu modern begitu ya. Digitalisasinya begitu pesat begitu, sehingga administrasi dakwah itu dapat membantu kita dalam proses perencanaan. Perencanaan apa? Dalam proses perencanaan dakwah itu ke depannya begitu. Baik itu dalam sistem sistematis, pengorganisasian kegiatan begitu, pengelolaan sumber daya manusianya begitu, kemudian informasi dan lain sebagainya begitu. Dan itu juga include dalam proses evaluasi dan juga pemantauannya begitu. Kemudian tujuan dari administrasi dakwah ini juga sangat strategis begitu, sangat krusial begitu. Karena dengan administrasi dakwah ini, kita dapat menggunakan administrasi dakwah ini sebagai tools untuk menentukan target audiens kita sebagai dai begitu ya, audiens kita. Kemudian dalam mengatur jadwal kegiatan, alokasi sumber daya yang tepat dan sebagainya begitu. Nah, selain itu, administrasi dakwah ini juga berperan penting. Berperan penting dalam apa? Saya katakan berperan penting ini dalam proses pengelolaan informasi terkait dengan kegiatan dakwah yang akan kita lakukan ke depannya begitu. Nah, kegiatan ini tuh meliputi baik dari berbagai peran begitu. Yang pertama seperti pengumpulan, penyimpanan maupun penyebaran informasi yang sekiranya diperlukan dalam proses dakwah ini begitu. Nah, dengan demikian, dari apa yang telah saya paparkan tersebut, itu dapat kita ambil tuh kesimpulan bahwa peran administrasi dakwah ini sangat penting begitu dalam membantu proses seorang dai atau dalam kita mengelola dakwah ini agar dapat meningkatkan efisiensi begitu ya. Efisiensi dan juga pengelolaan di dalam proses dakwah itu sendiri begitu. Oke, baik, di sini kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu mengenai tentang format ya. Jadi format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman begitu. Nah, mungkin di pertanyaan kedua ini sudah sedikit disinggung tadi di pertanyaan pertama, jawabannya itu kita hidup di zaman yang begitu pesat akan teknologi begitu, modern begitu, kita katakan begitu. Jadi di dalam format administrasi dakwah ini, kita untuk menghadapi perkembangan zaman sudah sepatutnya begitu. Sudah sepatutnya bahwa format di dalam administrasi dakwah ini juga bisa mengikuti perkembangan zaman ini begitu. Agar apa? Ya, agar tidak tertinggal begitu kan. Nah, dalam proses menghadapi perkembangan zaman ini, transformasi dari administrasi dakwah ini sudah sepatutnya mengalami pergerakan atau kemajuan yang begitu signifikan begitu. Mengapa saya katakan begitu? Karena teknologi informasi yang saat ini kita alami, saat ini kita mainkan itu memiliki peran penting gitu dalam proses pengelolaan dakwah ini sendiri begitu. Terkhusus di dakwah di era digital atau modern begitu. Sebagaimana proses kita dalam penggunaan aplikasi dan perangkat lunak begitu khususnya,
itu telah secara kita sadar maupun tidak sadar itu telah membantu kita dalam proses pengolahan data begitu kan. Baik itu contoh, baik itu seperti jadwal kegiatan begitu, komunikasi internal di bidang proses terjadinya administrasi dakwah ini. Kemudian juga digitalisasi dokumen juga menjadi bagian yang integral penting di dalam proses administrasi dakwah ini. Mengapa? Karena ini memungkinkan kita untuk menyimpan atau mengakses informasi itu secara mudah dan lebih efisien begitu, lebih efektif begitu, lebih cepat begitu kan. Nah, lanjut pada komunikasi online yang sedang kita marak terjadi atau ya sudah kita rasakan begitu kan saat ini. Itu kita bisa mengirimkan via email, pesan itu email, pesan instan, video konferensi dan sebagai mana mestinya begitu. Hal itu telah memfasilitasi kita, kondisi kita berada pada lokasi yang berbeda gitu kan. Saya di sini, teman saya di sana atau partner saya di sana, kita sudah bisa dilakukan secara online gitu. Nah, itulah pentingnya format administrasi dakwah ini juga bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut begitu kan. Nah, kemudian, dalam menghadapi perkembangan ini penting juga ini bagi administrasi dakwah ini bisa memahami tentang digitalisasi ini melalui apa? Melalui pelatihan dan juga pendidikan begitu. Dengan mengadopsi format administrasi dakwah yang sesuai dengan perkembangan zaman, maka harapannya itu dalam proses pengelolaan dakwah ini dapat dilakukan dengan lebih efisien, kemudian akurat, responsif itu kan. Yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini begitu kan. Mungkin sekian penjabaran atau penjabaran mengenai jawaban dari apa yang telah saya tulis di kanvas begitu ya. Dan di sini saya telah jabarkan dalam video. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.